Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan masih di bab ruang lingkup biologi ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang manfaat mempelajari biologi. Kira-kira manfaatnya apa aja ya? Kemarin kita kan udah membahas nih mengenai cabang-cabang apa aja yang ada di biologi. Nah, mungkin biologi itu merupakan ilmu sains yang memiliki cabang ilmu yang paling beragam. Ya kan, kemarin kita udah bahas tuh, ada ekologi, etologi, ada mempelajari tentang mikologi, jamur, mempelajari tentang bakteri, virus, apa segala macam, banyak banget, beragam banget. Nah, dari beragamnya hal tersebut, ini akan menciptakan bahwa biologi ini memiliki manfaat yang banyak sekali loh, baik bagi diri sendiri, bagi lingkungan, ataupun bagi masa depan pastinya. Nanti kita akan pelajari satu persatu mengenai hal tersebut. Langsung aja kita dimulai dari diri sendiri dulu ya. Pertama, manfaat mempelajari biologi bagi diri sendiri. Nanti kalian bisa dibuka buku paketnya di halaman 8. Nah, tapi di sini misalkan jelaskan. Jadi untuk diri sendiri, yang pertama adalah membantu mengenal dirinya sebagai makhluk hidup dan membantu mengenal lingkungannya. Oke, di sini membantu mengenal dirinya sebagai makhluk hidup. Dengan kita tahu bahwa kita sendiri makhluk hidup, kita pasti tahu ciri-ciri makhluk hidup adalah mampu bergerak, bernafas, ya, kemudian peka terhadap rangsang, terus kemudian melakukan ekskresi atau pengeluaran zat-zat sisa tubuh. Nah, di sini berarti kita harus mengetahui struktur dari tubuh kita, mulai dari bagian morfologi maupun bagian anatomi. Di sini kita tahu bahwa di anatomi tubuh kita memiliki organ yang sangat banyak dan sistem organ yang sangat banyak, terutama untuk fisiologi tubuh ya, tentang fungsi-fungsi organ tubuh, mulai dari sistem pernafasan, kemudian sistem ekskresi, pencernaan, sistem saraf, koordinasi, dan sebagainya. Dengan mempelajari biologi, kita bisa tahu bahwa kenapa sih jantung kita itu berdetak dan nggak boleh berhenti berdetak bahkan dalam 1 detik pun. Di situ kita belajar. Lalu kita belajar mengapa sih tubuh kita mengeluarkan urin, lalu mengeluarkan keringat, itu kita pelajari juga dalam biologi. Nah, kemudian untuk mengenal lingkungannya, berarti di sini berkaitan dengan lingkungan kita, di sekitar kita, baik dalam segi abiotik maupun biotiknya, dalam segi yang hidup, benda hidup maupun yang tidak hidupnya. Mulai dari yang hidup, dari pepohonan, kemudian tanam-tanaman, ya, maupun makhluk hidup lainnya seperti hewan, jamur, bakteri, dan sebagainya. Begitupun yang abiotiknya, yang ada di sekitar kita, baik tanah, udara, ya, seperti itu. Jadi kita mampu mengenal lingkungan-lingkungan di sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dengan yang dapat digunakan untuk peningkatan kualitas hidup. Oke, untuk masalah kualitas hidup di sini kan berarti kita ibaratnya dengan mempelajari biologi, kita akan lebih mengenal bagaimana tubuh kita itu bekerja, lalu bagaimana penyakit itu menyebar, lalu bagaimana sih cara melawan berbagai penyakit tersebut, lalu bagaimana cara untuk menanggulangi atau mengobati dari penyakit tersebut. Misalnya dengan mempelajari biologi, kita kan mampu menghindari bahaya di sekitar. Contohnya nih, lagi di masa pandemi saat ini, lagi ada wabah COVID-19 yang kita alami. Jika kita memahami cara kerja virus, kemudian bagaimana penyebaran virus, pastinya kita lebih aware terhadap diri kita sendiri kan. Pasti kita lebih berhati-hati dengan
memakai masker, lalu mencuci tangan dan menjaga jarak. Dan itu bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Misalnya juga kita tahu bahwa makanan junk food itu nggak baik bagi tubuh kita karena dalam tubuh kita dalam proses pencernaannya itu akan lambat, terus kemudian juga kandungan-kandungan zat pada makanan junk food itu tidak baik bagi tubuh kita, dan kita mengurangi konsumsi tersebut, itu juga meningkatkan kualitas hidup kita. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi pemenuhan kebutuhan manusia secara optimal. Berarti di sini kita harus tahu tentang manfaat dari sumber daya alam hayati. Nah, di sini pada gambar ini sebenarnya sumber daya alam hayati itu banyak banget. Dari sistem 5 kingdom kita tahu mulai dari Monera sampai ke Animalia itu banyak banget dan sangat-sangat amat beragam. Bahkan Allah ada dalam surat Al-An'am kalau nggak salah ayat 99, di situ Allah menyebutkan bahwa Allah menciptakan segala macam jenis buah-buahan mulai dari kurma, zaitun, terus apalagi ya Miss lupa, pokoknya banyak beragam, dan itu membuktikan bahwa Allah menciptakan sangat-sangat amat beragam, baik itu dalam segi pangan, dalam segi apapun gitu, termasuk yang sistem 5 kingdom itu ya, mulai dari tumbuh-tumbuhan itu banyak banget jenisnya, buah-buahan banyak banget jenisnya, terus hewan pun banyak banget jenisnya, dan itu juga memberikan kita bahwa pentingnya bersyukur. Dengan kita tahu bahwa Allah menciptakan keanekaragaman hayati yang sangat banyak di muka bumi ini lebih membuat kita sadar bahwa Allah itu maha besar dan kita wajib bersyukur akan hal tersebut. Bayangkan kalau misalnya di bumi hanya ada satu jenis buah-buahan, ibaratnya cuma jeruk doang, itu kan kita pasti akan bosan banget makan jeruk tiap hari. Tapi Allah menciptakan segala macam jenis buah-buahan. Mulai dari jeruk sampai ke serikaya, ya kan itu banyak banget. Gitu. Dan kita patut bersyukur dan selalu bersyukur setiap harinya akan hal tersebut. Kemudian yang kedua, tadi kan manfaat untuk diri sendiri, terus kemudian yang kedua adalah manfaat untuk bagi lingkungan. Manfaat bagi lingkungan. Oke, yang pertama untuk yang lingkungan, pengetahuan dasar untuk memelihara kualitas dan kelestarian lingkungan. Maksudnya ini bisa mencegah kerusakan lingkungan. Biasanya kalau kerusakan lingkungan, ini diakibatkan oleh diri kita sendiri. Jadi kan kerusakan lingkungan itu bisa dari bencana alam, bisa jadi dari karena olah tangan manusia itu sendiri. Dengan kita membuang sampah sembarangan, itu akan merusak lingkungan. Banjir lah, longsor lah yang akan terjadi. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki pengetahuan dasar untuk memelihara kualitas lingkungan kita. Dengan cara apa? Dengan cara membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya, seperti itu ya. Jadi jangan lagi nih kalau misalnya kadang Miss sering banget ya lihat ya orang di dalam mobil, terus misalnya dia habis minum gitu atau habis makan batagor atau apapun itu, terus dia main lempar aja sampahnya ke jalanan gitu, dan kesel banget lihatnya dan pengen banget tegur. Maksudnya kayak apa salahnya sih disimpan dulu di dalam mobil, ketika turun kemudian dibuang gitu. Dan Miss harap kalian anak-anak 10 IPA tidak melakukan hal-hal tersebut, melainkan kalau kamu punya sampah, kamu pegang dulu lah. Gitu, belajarlah dari para pendaki. Para pendaki tuh dia membawa sampahnya dari bawah kaki sampai ke puncak dan balik lagi turun ke bawah. Dia selalu membawa sampahnya. Dia nggak buang sembarangan sampah tersebut di lingkungan sekitar gunung. Dan kalian harus belajar akan hal tersebut. Kalau misalnya kalian di sekolah habis jajan atau makan, jangan buang sampah sembarangan di kolong meja. Di depan kelas kan ada tempat sampah. Apa salahnya untuk membuang di sana? Atau paling nggak kalau kalian nggak nemu tempat sampah, kalian simpan dulu sampah kalian. Itu sampai kalian menemukan tong sampah baru buang. Kemudian selain itu juga kalian bisa mendaur ulang
sampah-sampah tersebut, misalnya sampah botol plastik, kalian bisa gunakan untuk bidang kesenian ya, untuk membuat vas bunga dari botol plastik, atau misalnya pot dari botol plastik. Any else, banyak banget. Kemudian yang kedua, yang bagi lingkungan adalah pengetahuan untuk melakukan konservasi. Konservasi itu maksudnya adalah pelestarian sumber daya hayati agar nggak punah. Jadi contohnya adalah misalnya konservasi laut. Misalnya laut ini kan udah banyak ya berita di TV bahwa laut ini banyak banget sampah. Dan hal apa yang harus kita lakukan? Hal yang paling mudah sekali untuk kita lakukan adalah ketika kita main ke pantai, itu kita nggak membuang sampah di sana. Kita buang sampah pada tempatnya dan jangan mengotori pantai maupun laut. Gitu. Itu yang paling gampang untuk kita lakukan untuk diri sendiri. Atau misalnya dengan penangkaran pun bisa. Misalnya untuk penangkaran hewan-hewan yang sudah mulai agak punah, gitu misalnya kayak penyu, itu bisa kita tangkar, kita lestarikan. Contohnya juga bisa pelestarian tumbuhan mangrove. Di mangrove ini kan manfaatnya banyak banget ya, termasuk untuk mencegah abrasi atau banjirop, banjir yang berasal dari laut. Nah, kita bisa membuat atau menanam ya lebih tepatnya, menanam pohon-pohon mangrove agar untuk mencegah banjir itu sampai ke pemukiman warga. Gitu. Itu bisa kita lakukan juga. Terus kemudian juga dengan penangkaran, misalnya di sini Taman Nasional Ujung Kulon ya, Ujung Kulon, Taman Nasional Ujung Kulon itu spesial untuk penangkaran badak-badak bercula satu. Jadi itu bagus banget hal yang dilakukan oleh pemerintah, melestarikan atau menjaga badak bercula satu dalam Taman Nasional Ujung Kulon. Itu adalah hal-hal yang bijak gitu, agar supaya badak bercula satu ini tidak punah gitu, karena kan jumlahnya ini makin sedikit dan dia bereproduksi itu dalam 1 tahun tuh jumlahnya dikit banget gitu. Kalau misalnya dilestarikan oleh pemerintah, itu kan juga pasti mengurangi orang-orang yang iseng, yang suka yang suka ngambil pemburu liar untuk menangkap badak gitu. Jadi dilestarikan di Taman Nasional Ujung Kulon. Selanjutnya adalah bagi masa depan. Kalau untuk bagi masa depan, yang pertama itu memiliki pengetahuan untuk melakukan diversifikasi pemanfaatan sumber daya hayati dalam rangka ketahanan pangan bangsa. Disertifikasi itu adalah usaha penganekaragaman ya. Misalnya kalau pemanfaatan sumber daya hayati itu dalam produk pangan, berarti kita aneka ragam ini produk-produk makanan atau pangan tuh yang lebih beragam. Kemudian pengembangan iptek, teknologi ya, yang berbasis biologi untuk meningkatkan derajat kehidupan bangsa, bisa dalam bidang kedokteran, lalu bidang pangan, industri, dan seterusnya. Misalnya kalau dalam bidang industri, ini kita bisa melakukan rekayasa genetika, atau dalam bidang pangan juga bisa ya, karena ini dimakan. Misalnya ini adalah pine berry. Namanya pine berry. Jadi ini biasanya kan kalau strawberry itu dia dominannya warna merah. Tapi pada pine berry justru malah putih yang lebih dominan dan bintik-bintiknya berwarna merah. Nah, ini adalah hasil dari rekayasa genetik. Ini termasuk gabungan antara teknologi dan biologi. Kemudian ini ada namanya lupa. Ini adalah kuka melon, jadi gabungan antara timun sama jeruk nipis. Jadi
jeruk nipis dan semangka ya. Jadi kalau dalam segi morfologinya dari bentuk luarnya itu seperti semangka, tapi bagian dalamnya itu rasanya seperti timun bercampur dengan jeruk nipis. Selanjutnya ada jagung, jagung yang berwarna ungu ya. Jagung juga ada yang berwarna pelangi. Nah, ini juga termasuk dalam rekayasa genetik karena kan jagung biasanya warnanya hanya orange atau kuning. Lanjut, ini nanas tapi yang dalamnya tuh warnanya pink. Nah, ini termasuk juga rekayasa genetik. Terus misalnya semangka yang tanpa biji. Ini juga termasuk rekayasa genetik. Contohnya juga misalnya semangka yang berwarna kuning atau misalnya semangka yang bentuknya kotak. Nah, itu juga termasuk rekayasa genetik dan biasanya rekayasa genetik ini dimanfaatkan oleh para produsen pangan ya. Dia melakukan penelitian misalnya menyilang-nyilangkan suatu tanaman sehingga terciptanya suatu spesies baru, misalnya seperti pine berry ini atau kok kuka melon ini, misalnya pasti kan menyilangkan antara tanaman timun dengan tanaman semangka gitu. Selanjutnya, misalnya dalam bidang kesehatan ya atau kedokteran diciptakan antibiotik. Nah, ini antibiotik dalam menciptakan antibiotik juga menggabungkan antara teknologi dan biologi masuk ke dalam bioteknologi. Nah, antibiotik juga masuk ke dalam bioteknologi modern. Nah, antibiotik itu apa? Jadi, antibiotik adalah obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Makanya biasanya kalau misalnya kamu demam atau misalnya terserang penyakit, biasanya suka dikasih resep dokter itu antibiotik salah satunya. Nah, antibiotik ini merupakan salah satu contoh kontribusi biologi dalam bidang kedokteran atau kesehatan ya. Selanjutnya vaksin, pasti kalian udah tahu ya vaksin ini apa. Vaksin adalah bentuk kekebalan tubuh ya kan untuk membentuk sistem imun tubuh terhadap suatu penyakit yang datangnya itu dari virus. Makanya sebenarnya vaksin ini dibuatnya itu dari virus yang dilemahkan. Misalnya untuk vaksin COVID-19 berarti dibuatnya dari virus corona yang sudah dilemahkan. Atau misalnya HIV berarti dari virus HIV yang sudah dilemahkan. Fungsinya cuma untuk ini, setelah dia masuk ke dalam tubuh kita, disuntikan dalam tubuh kita, itu kan sistem imun kita keluar tuh. Sistem imun kita keluar. Setelah sistem imun tubuh kita keluar, kekebalan tubuh kita keluar, akhirnya tubuh kita tuh kenal dengan coronavirus ini. Ketika misalnya datang lagi coronavirus, misalnya terinfeksi yang kedua kali dari coronavirus, maka tubuh kita sudah mengingat bahwa oh ini udah pernah datang nih coronavirus nih, maka imun kita itu akan lebih ekstra untuk melawan dari coronavirus tersebut. Itu sebagai kayak pelindung lah, proteksi. Terus misalnya kalau dalam bidang kedokteran juga bayi tabung juga termasuk ke dalam pemanfaatan teknologi dalam bidang kedokteran. Bayi tabung. Jadi bayi yang diciptakan dalam lab, ya penggabungan antara gamet jantan dan betina ini dilakukannya ada namanya cawan Petri. Itu alat di laboratorium dan penggabungan di sana. Tapi kemudian nanti tetap ibu yang kemudian setelah misalnya terjadinya fertilisasi atau penggabungan antara gamet jantan dan betina, kemudian hasilnya akan diserahkan lagi ke ibu dan nantinya ibu akan mengandung seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada fermentasi. Fermentasi juga termasuk ke dalam manfaat biologi. Nah, ini memanfaatkan salah satu makhluk hidup, terutama adalah bakteri. Jadi dalam pembuatan keju maupun susu, yogurt, ini menggunakan bakteri yaitu Streptococcus.
Terus juga selain itu produk pangan yaitu nata de coco. Nata de coco juga dibuat ya dengan bantuan bakteri yaitu bakteri Acetobacter. Jadi banyak banget ya sebenarnya makanan-makanan yang kalian tahu yang memanfaatkan bakteri, misalnya kayak roti, terus kecap, anggur merah, wine, dan masih banyak lagi produk yang dihasilkan dari proses fermentasi ya dengan memanfaatkan bakteri. Nah, mungkin sekian itu aja pertemuan kita kali ini. Kayaknya juga udah banyak ya. Udah lebih dari 30 menit kayaknya. Mungkin sekian dari Miss. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat, semoga berkah dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Mungkin sekian dari Miss, kurang lebihnya mohon maaf. Lillahi fisabilil haq, fastabilqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.